Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Permisalan mereka orang-orang munafik seperti permisalan orang yang minta dinyalakan api. Maka tatkala api itu menjadi terang dan menerangi sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahayanya dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak bisa melihat. Mereka bisu tuli dan juga buta, dan mereka tidak akan bisa kembali. Permisalan orang-orang munafik itu seperti permisalan orang yang meminta dihidupkan api. Seseorang meminta kepada orang lain untuk menghidupkan api, maka setelah api itu nyala tentu akan terang. Kalau api dihidupkan kan tentu akan keluar cahaya dari api itu. Falamma adha'at ma haulahu. Ketika kemudian api itu sudah terang dan cahayanya kemudian menyinari di sekelilingnya, di sekitarnya, dhahaballahu binurihim. Tiba-tiba Allah hilangkan cahayanya. Apinya tetap tapi cahayanya hilang. Kan aneh gitu ya. Biasanya api itu pasti ada cahaya. Ini enggak, apinya nyala tapi cahayanya enggak ada. Wa tarakahum fi dhulumat. Bukan masalah itu saja. Setelah hilang cahayanya kemudian tinggal apinya saja, maka api itu justru menyakiti mereka. Karena ada api pasti ada asap. Sudah gelap, kemudian keluar asap yang kemudian meliputi sekitarnya, kemudian di tengah malam, makanya Allah mengatakan la yubsirun, menjadikan mereka tidak bisa melihat. Apa maksudnya di sini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang-orang munafik seperti orang yang meminta dihidupkan api? Maksud api di sini adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi orang-orang munafik meminta bahwa dirinya supaya diakui keislamannya. Jadi orang-orang munafik itu masuk Islam supaya diakui keislamannya oleh manusia, bukan oleh Allah. Sehingga ketika kemudian Islamnya bermanfaat untuk dirinya, Islamnya kan untuk bermanfaat untuk dirinya, karena kalau orang sudah masuk Islam terjaga hartanya, terjaga darahnya, terjaga kehormatannya, terjaga keluarganya. Dia bisa menikahi wanita-wanita muslimah. Dia diperlakukan seperti perlakuan terhadap orang-orang muslim. Artinya orang-orang munafik itu mendapatkan manfaat di dunia. Seperti di sini permisalan api. Ketika kemudian apinya sudah nyala, dia pun sudah masuk Islam, begitu. Kemudian dengan api yang menyala itu manfaat di sekelilingnya, artinya dia pun mendapatkan manfaat dari Islam itu. Tetapi ketika dia sudah meninggal dunia, masuk ke alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar, zahaballahu binurihim. Maka di kuburan mereka tidak akan mendapatkan cahaya Islam itu. Mereka gelap, enggak manfaat keislaman di dunia yang sama sekali. Zahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum, dan Allah biarkan mereka dalam kuburan-kuburan mereka atau di padang mahsyar mereka, fi dhulumah, di atas kegelapan-kegelapan, la yubsirun, dan mereka tidak bisa melihat.
Begitulah Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan orang-orang munafik. Di dunia memang kesannya mereka sama dengan kita muslim, tapi di akhirat baru nampak kekafirannya. Karena sekali lagi orang munafik itu menampakkan Islam dan menyembunyikan kekafiran. Itu disebut munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan summun, karena orang munafik itu mereka bisu, bukan tidak bicara, tidak bisa bicara, mereka tidak mau bicara dengan kebenaran. Bukmun, mereka tuli karena tidak mau mendengar kebenaran. Umyun, mereka buta karena tidak mau melihat kebenaran. Lah kalau lisannya tidak mau mengucapkan kebenaran, kemudian telinganya tidak mau mendengar kebenaran, kemudian matanya tidak mau melihat kebenaran, pasti la yarji'un, enggak mungkin mereka kembali. Bagaimana cara kembali kepada hidayah sementara alat-alat hidayah mereka tutup? Ya. Kan alat-alat ilmu itu mata, alat ilmu. Kemudian telinga, alat ilmu. Penglihatan, kemudian lisan, alat ilmu. Lah kalau alat-alat ilmunya ditutup, mungkinkah orang ini akan kembali kepada hidayah? Mustahil, la yarji'un. Makanya Allah mengatakan fahum la yarji'un, mereka akan kembali. Orang munafik itu selamanya mereka akan munafik. Tidak akan kembali ke dalam Islam yang hakiki. Ini permisalan yang pertama. Ini disebut permisalan nariyah namanya, permisalan dengan api. Kemudian yang kedua, permisalan dengan air. Allah mengatakan au qasayyibin minas sama fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Permisalan yang kedua yang disebut dengan permisalan ma'iyah, permisalan air, atau kasayyibin minas sama. Kondisi orang-orang munafik itu seperti hujan yang turun sangat deras dari langit. Fi dhulumat, maksudnya di tengah-tengah kegelapan malam. Jadi sudah malam gelap gulita, tiba-tiba hujan turun sangat deras-derasnya. Cukup sampai di situ? Tidak. Tiba-tiba aradun, ada kilat, wabarkun, ada petirnya lagi. Sehingga yaj'aluna asabi'ahum, karena takut di malam hari hujan deras, ada guntur, ada petir, ada kilat, takut menyambar-nyambar telinga mereka, maka mereka tutup telinga-telinga mereka dengan asabi'ahum, dengan jari-jari mereka, fi adhanihim, pada telinga-telinga mereka, minas sawaiki hadaral maut, karena takut terkena kilatan guntur, karena mereka takut dengan kematian. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala hendak mempermisalkan kepada kita permisalan orang munafik ketika mendengarkan Al-Quran. Jadi permisalan yang kedua ini, permisalan orang-orang munafik ketika mendengarkan Al-Quran. Maka ketika mereka mendengarkan Al-Quran itu seperti permisalan ma'iyah ini. Jadi seolah-olah Al-Quran yang mereka dengar itu hujan yang sangat deras dicampur dengan guntur, petir dan kilat, sehingga mereka tidak mau mendengar Al-Quran itu dan menutup telinga-telinga mereka dengan tangan mereka. Jadi orang-orang munafik itu alergi dengan Al-Quran. Kalau dibacakan kepada mereka, mereka enggak mau dengar. Itulah sifat-sifat orang munafik. Karena mereka hanya ingin diakui saja keislamannya oleh kaum muslimin, tapi tidak benar-benar mencari keislaman. Makanya mereka, Allah mengatakan yaj'aluna asabi'ahum, ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka jadikan jari-jari mereka menutup telinga-telinga mereka. Minas sawaiki hadarum, karena kuatnya pengaruh Al-Quran kepada orang-orang munafik ini, seolah-olah mereka takut dengan kematian, saking takutnya dengan Quran. Seperti itulah orang-orang munafik. Ini permisalan di dunia orang munafik seperti itu. Mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran, dan Al-Quran seperti petir bagi mereka. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir
petir itu menyambar pandangan-pandangan mereka. Kemudian Allah permisalkan bagaimana orang-orang munafik di akhirat. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Apabila ada cahaya, maka mereka mulai berjalan. Wa idza adlama, tapi kalau cahayanya hilang, alaihim qamu, maka mereka berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mampu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia di padang mahsyar, dan Allah katakan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir tidak sempat melewati titian siratal mustaqim, langsung digiring ke jahanam, dimasukkan ke jahanam. Itu orang kafir. Sehingga ketika orang-orang kafir sudah digiring, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, maka yang tersisa hanya dua kelompok, orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Kenapa mereka tidak seperti orang-orang kafir langsung dimasukkan ke dalam jahanam? Kenapa mereka kemudian dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman? Karena zahirnya mereka orang-orang beriman masalahnya. Makanya mereka dikelompokkan di situ dan mereka diberikan kesempatan untuk menyeberang. Ketika mereka hendak menyeberang, Allah berikan macam-macam orang itu cahaya sesuai dengan amalannya di dunia. Ada cahayanya terang banget ya, ada cahayanya tidak terang, ada cahayanya redup, ada cahayanya kadang terang kadang redup. Dan ketika meniti titian siratal mustaqim, ada yang seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di ujung. Ada yang seperti orang yang memacu kuda balap, tahu-tahu sudah di ujung. Ada orang yang seperti lari kencang, tahu-tahu sudah di ujung. Ada orang yang kemudian berjalan santai, ada orang yang kemudian merangkak, terkadang hampir jatuh tapi kemudian sampai juga. Tapi ada juga yang Allah takdirkan harus terjun ke jahanam. Lah orang-orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya kecil. Terkadang cahaya itu menyala, terkadang cahaya itu padam. Ketika cahaya itu menyala, kullama adha'a lahum masyaw fi. Jadi ketika mereka naik di titian siratal mustaqim itu, kalau cahayanya muncul, mulai mereka berjalan. Tetapi wa idza adlama alaihim qam. Ketika cahaya hilang, berhenti dia. Kata para ulama tafsir, seandainya orang-orang munafik itu mampu melewati sepertiga saja, jangan 2/3, sepertiga titian siratal mustaqim, tentu dia akan diseberangkan ke surga. Artinya bahwa berdirinya orang munafik di titian dengan berjalannya itu lebih banyak berdirinya, lebih banyak berhentinya dibandingkan jalannya gitu. Anda bisa bayangkan ya. Sebab kalau seandainya sepertiga saja titian dia bisa melewati, tentu diseberangkan ke surga. Tetapi ketika dia banyak berhenti dibandingkan jalan, maka mereka akan sampai ke neraka bukan ke surga. Sehingga orang-orang munafik itu kan kebiasaan di dunia suka menipu. Orang-orang munafik itu kan ciri-ciri yang paling nampak adalah idza haddatsa kadzab, apabila bicara dusta. Dia suka menipu orang. Idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau berjumpa dengan orang yang beriman, oh aku ni kawan kalian. Tapi kalau berjumpa dengan orang kafir, saya juga kawan kalian. Jadi orang munafik itu sama orang yang beriman berdusta, sama orang kafir pun berdusta. Dia tengah-tengah dia. Makanya orang munafik itu terkenal orangnya orator, alimul lisan, pandai diplomasi. Makanya Rasul mengatakan innama akhwafa ma akhafu alaikum munafikun alimul lisan. Yang paling aku takutkan terjangkit penyakit kepada umat ini munculnya para diplomasi dari kalangan munafikin, yang orang yang pandai bicara melobi sana sini maksudnya. Makanya Allah mengatakan tu'jibuhum qauluhum, tu'jibuka qauluhum bi afwahihim. Jadi kalau mereka ngomong itu memang luar biasa orang munafik. Karena Abdullah ibn Ubay bin Salul, tokoh munafik itu luar biasa kalau ngomong itu. Itulah cirinya orang munafik. Lah ketika di dunia dia bisa mengelabui orang yang beriman,
Rupanya ketika menyeberang titian Siratal Mustaqim, dia pun mau berusaha mengelabui orang-orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surah Nur, ketika orang-orang yang beriman lewat dan tentu membawa cahaya, apa kata orang munafik? Naktabis min nurikum, katanya. Tunggu dulu, aku ingin berjalan bersama kamu dan mengikuti cahayamu. Ya, di dunia dia bisa mengelabui orang yang beriman, di akhirat mana bisa. Ya. Maka orang-orang yang beriman yang ketika berjalan di titian Siratal Mustaqim, kemudian orang munafik mengatakan naktabis min nurikum, tolonglah berhenti dulu, saya ingin ikut cahayamu. Maka orang mukmin mengatakan tidak, faltamis mi waraikum, cari di belakang kalian, katanya. Akhirnya orang munafik kembali, rupanya ada semacam jidar, semacam tembok yang zahirnya itu rahmat tapi belakangnya adalah azab. Ya, zahiruhu rahmah, jadi zahirnya rahmat tetapi belakangnya adalah min kibalihi azab. Akhirnya ketika masuk ke tembok itu disangkanya dia akan selamat, malah masuk ke dalam jahanam, gitu ya. Naudzubillah. Ya, orang munafik di dunia bisa melabui, tapi di akhirat siapa yang bisa dikelabui dia? Ini permisalan orang-orang munafik yang disebut dengan permisalan ma'iyah namanya, permisalan api. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fi darkil asfal, dalam keraknya neraka jahannam, khalidina fiha abada, mereka akan kekal selama-lamanya di dalam azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Ayat ini menjelaskan tentang peringatan terhadap orang-orang munafik, bahwa mereka akan disiksa di neraka pada tingkatan paling bawah, karena munafik adalah perbuatan paling keji. Mereka orang-orang munafik disebut telah menipu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang mukmin. Maka kelak mereka tidak akan mendapat penolong yang dapat menyelamatkan atau meringankan siksaan yang akan mereka terima. Sifat munafik ini akan menimbulkan dampak yang buruk. Perbuatan munafik akan merugikan diri sendiri. Munafik juga termasuk salah satu penyakit hati yang dapat menutup hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang munafik tidak akan dipercaya oleh orang lain karena mereka terkenal akan kebohongannya. Lantas, seperti apa ciri-ciri orang yang munafik itu? Berikut ini 6 ciri yang dimiliki oleh orang munafik. Semoga kita tidak termasuk ke dalamnya. Ciri yang pertama adalah pendusta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang suka berdusta saat berbicara termasuk orang yang munafik. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Maka dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita harus menjauhi yang namanya dusta, sebab dusta atau berbohong merupakan ciri orang-orang yang munafik. Ciri yang kedua adalah suka khianat, ingkar janji, dan zalim. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa ada 4 ciri orang munafik. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 tanda, jika seseorang memiliki 4 tanda ini, maka ia disebut munafik. Jika ia memiliki salah satu tandanya, maka dalam dirinya ada tanda kemunafikan sampai ia meninggalkan perilaku tersebut, yaitu jika diberi amanat khianat, jika berbicara dusta, jika membuat perjanjian tidak dipenuhi,
jika berselisih dia akan berbuat zalim. Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maka jika ada orang yang diberi amanat, kepercayaan terhadap sesuatu, namun ia berkhianat tidak menjalankan tanggung jawabnya, jika ada orang yang sudah membuat perjanjian namun tidak ditepati, jika ada orang yang berkata-kata namun perkataannya tidak sesuai dengan fakta, ketahuilah mereka itu adalah golongan orang munafik. Nauzubillah. Ciri yang ketiga adalah malas dalam beribadah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang munafik lainnya adalah malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Ciri yang keempat adalah suka mencela orang yang berbuat kebaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri orang munafik yang lainnya adalah suka mencela orang mukmin yang berbuat baik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang munafik itu yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 79. Maka bagi orang yang suka nyinyir terhadap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain, harus berhati-hati dan berhenti kemudian bertaubat. Jika tidak, maka akan masuk dalam golongan orang munafik yang balasannya adalah neraka paling bawah. Ciri yang kelima adalah suka mengajak pada kemungkaran. Dalam surat At-Taubah ayat 67 disebutkan bahwa orang munafik adalah orang-orang yang fasik. Mereka mengajak untuk berbuat mungkar, keburukan, dan mencegah untuk berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Ciri yang keenam adalah suka menipu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang munafik itu akan suka membuat tipu daya muslihat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, munafik adalah sifat yang harus kita hindari, karena sifat ini tidak hanya merugikan diri kita masing-masing, namun juga merugikan orang lain. Apalagi jika pelakunya adalah seorang yang berkuasa, maka akan semakin besar kerugian yang ditimbulkan. Balasan bagi orang-orang yang munafik banyak disebutkan dalam firman Allah, yaitu tentang bahaya dan ancaman bagi pelaku munafik. Salah satunya dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka paling bawah, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun. Quran Surat An-Nisa. Firman Allah dalam surat yang lain, Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Surat At-Taubah ayat 68. Itulah 6 ciri orang munafik serta balasannya kelak di akhirat. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita terhindar dari sifat munafik dan dijauhkan dari orang-orang yang munafik.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-munafiquna wal munafiqatu. Ciri-ciri orang-orang munafik. Sebab lawan orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan. Kalau gitu supaya enak bahasanya. Orang-orang munafik itu baik laki-laki maupun perempuan, ya. Ba'duhum min ba'din. Artinya apa? Ba'duhum, orang-orang munafik itu ba'duhum min ba'din. Sebagian mereka, kenapa? Sebagian mereka dan sebagian lain kenapa? Sama. Ya, sama-sama. Ciri yang kedua, ya'muruna bil munkari. Ini kerjanya. Ya'muruna bil munkari. Apa artinya ya'muruna bil munkari? Ya'muruna bil munkari. Pekerjaannya orang-orang munafik itu selalu nyuruh orang berbuat mungkari. Senang memprovokasi orang. Orang baik-baik, ya, karena mungkin sesuatu tidak senang, mencari galangan, pengikut-pengikut, dia yang benci ngajak orang lain untuk membenci itu ya. Nah, itu namanya ya'muruna bil munkar. Kalau orang-orang beriman, wayanhauna 'anil munkar, nanti di sebelahnya itu ayatnya sebelah kiri itu ya, ini ya. Ya'muruna bil munkar. Terus wayanhauna 'anil, ya, ini kan baliknya. Anil ma'ruf. Ini, jadi pekerjaannya orang munafik itu nyuruh orang berbuat jelek, berbuat jahat, mencegah orang berbuat baik. Padahal dia Islam, ya sholat juga, KTP-nya Islam juga ini. Ini yang paling berbahaya orang kayak gini. Dan biasanya orang yang kayak gini munculnya itu bukan dari luar kalangan kita, bukan. Biasanya dari satu kelompok juga. Satu kelompok juga. Jadi misalnya kalau di dalam satu organisasi juga, suatu kepengurusan juga, ya kalau mempunyai di tingkat kena sama-sama menterinya, menteri juga sama-sama menteri saya itu ya. Ya, seperti itu. Ya. Dan suka mencurigai orang. Nah, itu di ayat lain. Jadi orang munafik itu gak bisa tidur, itu kan karena itu selalu curiga, karena ini yang selalu muncul dalam pikirannya itu yang jelek-jelek terus. Wa yakbiduna aydiyahum. Nah, menggenggamkan tangan. Gini nih. Gini. Ya, ini kalau bahasa Qur'annya ini manu'an ya. Manu'an itu memegangkan tangan. Ini simbol nggak mau memberi. Ya, kikir. Oh ya, kebidunan ini orang kikir. Jadi kalau ada orang kikir itu jangankan kikir terhadap dirinya sendiri kadang-kadang. Mau membeli nih makanan yang enak ini lagi, sampai kikir pada jadi ya. Ya ini ciri-cirinya. Wa yakbiduna aydahum. Ya. Ini paling berbahaya ini. Kalau diajak untuk membangun membangun fasilitas yang bisa menguntungkan untuk membuat demi masa depan, nggak mau. Woi, banyak alasan. Begitu nanti suatu fasilitas itu dibangun sudah berbuah, ngaku-ngaku kayak pahlawan kesiangan. Ya. Kalau diajak menanam modal, ya katakan kita mau menanam ini, wis gak mau. Banyak alasan ya. Tapi nanti kalau sudah berhasil berbuatnya, ya kayak pahlawan kesiangan. Wah, aku dulu begini. Itu hati-hati. Hampir di setiap keadaan, di setiap kelompok, di setiap organisasi, itu selalu ada yang kayak gini. Dan biasanya yang muncul kayak gini bukan orang lain, bukan dari luar kelompok itu, dalam kelompok itu juga. Kalau bertemu sama pimpinannya, oke Pak, iya. Tapi kalau di belakang, musuh dari belakang. Makanya penyakit munafik itu dikatakan fi qulubihim, suatu penyakit.
Ya, jadi bukan sifat, sedang jadi penyakit. Maka kalau tidak diobati, nggak bisa masuk surga. Nanti ada di situ ayatnya di bawahnya itu ya. Ini waya kebirna. Jadi ba'duhum min ba'din. Maksudnya ba'duhum min ba'din, saling mendukung juga seperti orang-orang beriman saling, tapi ini saling mendukung bukan dalam hal yang baik, dalam hal yang jelek. Kalau nanti ngomong di sana, yang di sini nimpali. Oh begini. Ya, seperti itu. Selalu ada Pak itu orang-orang begitu. Selanjutnya apa? Panasiyahum, ya. Panasiyahum. Panasiyahum. Ya, panasiyahum. Apa artinya panasiyahum? Panasiyahumullahu ya. Orang munafik itu nasullah. Apa artinya nasullah? Ya, mereka lupa kepada Allah. Maka balasannya panasiyahum, Allah pun melupakan mereka, gitu kan ya? Panasiyahum. Lupa kepada Allah sampai dikatakan ya, sholat pun dia berdiri itu nggak ada yang ingatnya kepada Allah, cuman ya bibirnya komat kaming saja, nggak connect. Nah, ya, dia berdiri, dia ruku, dia sujud, nggak nyambung kepada Allah. Lupa kepada Allah cirinya nih, lupa. Sholat juga lupa kepada Allah. Kalaupun sholat kelihatannya juga nggak ingat Allah gitu, orang munafik itu. Jadi pura-pura aja. Ya. Pura-pura ikut sholat juga supaya dikatakan juga orang Islam. Nah, orang munafik ini orang Islam yang pura-pura kafir atau orang kafir yang pura-pura Islam? Yang mana ini Pak Gus ya? Kan orang munafik itu salah satu cirinya menonjol suka berpura-pura. Suka berpura-pura. Jadi kalau begitu orang munafik itu orang Islamkah yang pura-pura kafir atau bahkan orang kafir tapi pura-pura Islam? Yang betul yang mana? Kan suka berpura-pura. Tidak mungkin bahasanya pun aja. Orang-orang munafik itu sebetulnya orang Islam. Dia yakin dengan Allah, dia sholat juga, dia tapi dia dalam kehidupan sehari-hari bersikap, bertindak seperti tindakannya orang-orang kafir gitu lah ya. Nah, itu yang benar. Orang-orang munafik itu sebetulnya dia Islam, cuman dia bertindak, berbuat, bahkan berpikir banyak mengikuti pola pikirnya orang-orang kafir. Nah, maka ini kalau masuk dalam kelompoknya orang bahaya Pak, bahaya. Nusuk dari belakang nanti. Ya. Orang Islam pada dasarnya orangnya, karena dia sholat. Kenapa dia sholat? Dia juga beriman, dia harus zakat juga. Tapi itu bukan karena Allah. Ya, pura-pura tadi itu. Ya. Nah, seperti itu. Ini jadi, maka di sini kalau di sini orang-orang beriman menegakkan sholat, kalau di sana nggak ada yang menegakkan sholat. Nasullah, lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah itu walaupun kelihatannya dia beribadah, kelihatannya, tapi itu sebenarnya nggak beribadah. Ya kan pura-pura dia. Tujuannya biasanya untuk riya, memperlihat-lihatkan kepada orang lain supaya juga tidak dikucilkan. Saya sebagai orang Islam. Oh ya. Banyak lagaknya dibuat-buat biasanya. Maka kalau ketemu dengan orang-orang beriman itu dia pura-pura jadi baik. Begitu nanti nggak kena di belakang ngomel-ngomel dia, jelek-jelekkannya ya. Saya tuh sebetulnya cuman begini-begini, kalau cuman nggak enak saja. Nah, tapi nanti kalau di belakang ketemu kelompok, oh sebetulnya si fulan ini, pimpinan kita ini, orang tua kita ini kita sebetulnya kayak gini. Nah, ini kan bahaya. Bahaya. Pengkhianat ya. Jadi orang ciri berikutnya orang munafik, pengkhianat. Biasanya kalau orang yang berkhianat itu orang dalam apa orang luar? Kalau suami berkhianat, iya mengkhianati istri kan? Istri juga kan mengkhianati suami orang tua. Anak berkhianat kepada orang tuanya, orang tua berkhianat kepada anaknya. Ya, satu jamaah dengan pimpinannya berkhianat kepada ini, atau pimpinannya juga ya begitu berkhianat. Maka di dalam hadis Nabi, kalau berbicara bohong melulu,
ya. Kalau diberi amanat dia berkhianat, apalagi satunya ya. Kalau berbicara dia berdusta, kalau berjanji tidak ada yang ditepati. Ya, ini. Maka kalau orang yang gumbar-gumbar janji jadi pemimpin misalnya katakan jadi bupati, jadi gubernur dari waduh. Apalagi kalau jadi presiden, rusak karena dia ya, mengkhianati rakyatnya. Nah, dikasih amanat kayak gitu dia mengkhianati rakyatnya. Nah, ini paling berbahaya. Dan anehnya itu orang Islam. Orang Islam Pak ini ya. Nah, jadi orang beriman itu lawannya munafik. Kalau Islam lawannya kafir. Kan berlawanan. Islam itu lawannya kafir, mukmin itu lawannya munafik. Nek cara wong Jawa omongannya kayak sudah dicekel. Ya, ngomongnya pagi sore. Pagi deleh. Ya, gitu. Pagi sore ngomongnya bahaya. Hipokrit kalau bahasa Indonesianya, hipokrit. Hipokrit. Munafik itu. Hipokrit. Orang ini hipokrit ini. Tapi munafik itu sudah jadi bahasa Indonesia kok, ya. Orang munafik. Tapi sebetulnya munafik itu bahasa Quran. Ya, banyak di Quran ya. Sama dengan kafir itu juga bahasa Quran. Kalau mau diperhalus katanya non muslim. Agak halus itu. Ya, oke. Ini nih berbanding balik ya. Kalau fasik itu apa? Fasik itu orang rusak. Imannya rusak. Fasik itu identik dengan maksiat. Berarti sama dengan orang kafir. Enggak, Islam tapi keluar dari ketaatan. Fasik itu keluar dari ketaatan. Dia bermaksiat. Dia keluar mestinya harus taat, dia tidak taat. Nah, dia bermaksiat, maka tidak orang yang bermaksiat itu disebut fasik. Fasik itu artinya orang yang rusak imannya. Imannya rusak. Nah, di situ apa sambungan ayatnya di sini? Ulaika. Ini kan yang ini kan berbanding balik ini, sama-sama di akhir halaman. Ciri-ciri orang munafik di sebelah kanan, ciri-ciri orang beriman di sebelah kiri gini ya ini. Karena kan Quran itu kan ditulis dari kanan ke kiri ya. Coba lihat itu. Ya. Innal munafiqina humul fasikun. Apa artinya itu ya? Innal munafiqina humul fasikun. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Ya orang-orang fasik, ya orang munafik juga. Dibalik yang mana ya? Fasik itu artinya orang yang rusak imannya. Karena kalau imannya nggak rusak, nggak mungkin dia berbohong, nggak mungkin dia berkhianat, nggak mungkin dia menusuk dari belakang. Ya itu ya. Jadi fasik. Kan begini kalau diurut ini kayak gini Pak. Ya. Ini tadinya kafir. Ini kafir. Kafir itu artinya apa? Ya, orang yang menutup diri. Orang yang tidak mau menerima kebenaran itu kafir. Orang yang membangkang terhadap aturan Allah itu namanya kafir. Ya. Kafir kalau dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, apa yang diucapkan dia paham, ya, rukun-rukun syahadat paham dia, kemudian dia mengucapkan itu sudah masuk pintu gerbang Islam namanya, sudah masuk pintu gerbang Islam maka disebut Muslim. Ya. Muslim itu artinya orang yang sudah siap untuk tunduk, untuk diatur oleh Allah. Nah, orang yang sudah siap untuk menjadi orang yang selamat itu artinya Muslim. Kafir kalau sudah bersyahadat memasuki pintu gerbang Islam, masih pintu gerbang. Ya. Nanti kalau sudah mukmin seperti ini, ini ya sudah aman ini. Mukmin, kata-kata mukmin itu kan dari kata amanah. Amanah, ya, amanah ini. Amanah, ya, fi'il madinya amanah, fi'il mudhari'nya yu'minu. Yu'minu. Terus isim maf'ulnya mu'minun. Ya. Amanah ini artinya aman, ya aman.
Apa ya kalau aman itu enggak dalam keadaan bahaya. Aman, sentosa. Ya, aman, sentosa, selamat, tentram, enggak ada rasa takut. Itu namanya aman. Itu tidak orang-orang yang tentram hatinya, damai, tidak ada rasa takut, tidak ada perasaan bersalah. Itu namanya aman. Mukmin ini orangnya. Jadi kalau mukmin itu ialah orang yang hatinya selalu tentram, tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan berdosa, tidak ada perasaan rasa takut dan khawatir, tidak ada. Mukmin tentram. Gimana? Tidak ada rasa sedih hati. Tidak pernah berkasih, karena selalu sandarannya ke Allah. Itu mukmin. Nah, mukmin itu juga orang yang benar keimanannya harus memberikan rasa aman kepada saudaranya. Kan begitu ya. Jadi kalau kita mengaku bermukmin, tapi saudara kita nggak aman dari kita, itu selalu diganggu dengan tangannya, diganggu dengan lesannya, diganggu ya, itu nggak beriman itu. Ya. Jadi makanya kan kata Nabi, sebarkan kedamaian, sebarkan salam, assalamualaikum kepada orang yang kamu kenal. Karena kita ucapkan salam itu pasti orang baik kok. Iya. Oh, salam itu kan didoakan. Assalamualaikum, moga-moga sampai tetap selamat. Warahmatullah, moga-moga sampai tetap mendapatkan rahmat. Wabarakatuh. Wih, 3 jenisnya. Nah, kalau sudah didoakan, hatinya tentram. Kalau kita didoakan orang lain, pasti kan senang ya Pak ya. Tentram, alhamdulillah ya, banyak saudara kita didoakan, dan itu memang kewajiban. Ya. Makanya orang-orang yang sudah benar keimanannya, mau mati hari ini, mau besok, mau minggu depan, mau bertahun, nggak ngurus ya, sudah siap. Kita orang yang, kenapa kita takut mati kalau ditanyakan, Pak Iman sudah siap mati? Kosek pahi. Nah iso Pak Widodo aja duluan, saya belakangan. Berarti belum aman ini. Masih ada rasa khawatir, rasa takut. Karena apanya? Sang. Pak Haji sudah siap mati. Nih, Pak Iman, jangan Pak Iman, kalau Pak Iman aja duluan. Rata-rata orang itu belum merasa tentram. Kenapa? Masih ada rasa khawatir karena masih punya salah. Baik salahnya kepada Allah maupun salahnya kepada sama manusia. Takut dia. Yang kedua, masih punya utang. Nah, kalau utang itu kan bahaya Pak Jiyam. Yang ketiga, kalau mati hari ini, mati minggu ini ya jangan-jangan sangunya belum mumpuni. Kan merana nanti di sana dia menderita. Nah, orang yang sudah amalnya, keimanannya, keikhlasannya, ketakwaannya sudah siap-siap saja ya. Mati mau cepat mau belakangan nggak ngurus itu. Orang-orang yang seperti itu. Lah kita belum. Karena hati kita ini kotor. Makanya gini ya Bawoto. Ya kalau ada pertanyaan, kenapa kita kok belum dimatikan oleh Allah? Banyak orang yang lebih muda dari kita, teman-teman sekolah kita dulu, teman kuliah kita, teman tetangga kita sudah dimatikan dulu. Kenapa kok kita belum dimatikan? Itu kemungkinannya itu, enggak lupa itu. Kemungkinan yang pertama boleh jadi kita masih dikasih kesempatan. Disayang. Saat nore Pak Haji Pak Widodo dipanggil sekarang ini, sangunya saya belum mumpuni, salahnya kita dikasih kesempatan untuk mempersiapkan segala itu harus dimaknai kayak gitu Pak. Yang kedua, kenapa kok belum dimatikan? Dikasih kesempatan, barangkali masih banyak dosa, biar bisa berbenah dulu, bisa bertaubat kepada Allah itu. Lah jangan sampai kita dikasih umur gini, wes sapo doain nggak ada, jangan, mesti harus dimaknai kayak gitu. Masuk pergantian tahun 2000 berapa ini? 2024, sebentar lagi berganti tahun 2025. Alhamdulillah ngadakan muhasabah, introspeksi. Bersyukur kita kepada Allah ini, teman-teman kita kemarin ini berguguran setiap minggu di apa ini ya Pak Oto ya? Dari Pak Oto tadi malam setiap minggu ini ada orang mati ya. Iya. Loh kita alhamdulillah masih ada. Iya, Allah sayang. Ditunggu kita ini. Bisa baik enggak gini? Kalau nanti sudah dikasih umur yang baik itu belum sadar juga, itu berarti dilulu itu. Ya dilulu oleh Allah ya. Dilulu ya. Dipanjangkan umurnya itu dilulu. Enggak apa-apa, masih dia tambah maksiat, tambah berbuat dosa, tambah gini ya.
Apa? Ampas ini. Iya, kan ono Pak. Oh, tupas. Kan ada peribahasa, tua-tua keladi. Nah, ada Pak Odo ya. Tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi-jadi. Bukan menjadi-jadi api, menjadi ya gitu. Nah, ini Pak ya. Nah, ini perbandingan ya. Jadi orang-orang munafik baik laki-laki sama maupun perempuan sama mawon. Maksudnya jeleknya sama. Ya. Nah, tapi orang-orang beriman enggak lain. Orang-orang ba'duhum auliya'u ba'din. Orang-orang beriman itu cirinya kalau imannya benar antara satu dengan yang lain saling menolong. Aulia saling membantu. Aulia saling melindungi. Auliya'u saling mendukung. Saling mendoakan sama. Menjadi teman setia. Aulia juga diartikan teman setia. Jadi kalau ada ngaku beriman dengan serta-samanya muslim, kalau biar berbuat malah digembosi. Orang yang beriman apa ini kayak gini? Berarti bukan di sini, dia larinya ke sini. Kalau ada saudara kita beriman, entah bangun masjid, bangun musola, ngurus ini, kalau sudah ya kita dukung. Tapi orang yang munafik gatel Pak kalau gini. Gimana caranya dicari-cari kekurangannya supaya digembosi? Ini yang paling berbahaya dalam hidup berbangsa, bermasyarakat, bertetangga, berumah tangga juga. Kalau ada orang kayak gitu ya bahaya. Kan bisa jadi suami istri itu biasa yang paling banyak salah siapa? Yang sering terjadi kalau berkhianat itu banyak dilakukan oleh suami apa istri? Katakan nikah lagi tanpa diketahui istrinya, siapa? Biasanya yang banyak salah siapa? Sama-sama. Yang mencari nafkah. Iya. Laki-laki itu mungkin di tempat pekerjaannya berkhianat, ya kecantol dengan laki-laki perempuan, tapi istri yang ditinggal di rumah berlama-lama mungkin juga pacaran di rumah, bisa terjadi seperti itu. Banyak kasus ya. Nah, ya gitu. Saling menggembosi ya kayak gini ya. Oke. Nah, ciri orang munafik ya'muruna bil munkari, selalu nyuruh orang berbuat jelek, berbuat jahat, berbuat mungkar. Orang munafik, orang beriman ya'muruna bil ma'rufi, selalu ngajak orang, nyuruh orang berbuat baik. Enggak terbalik. Ini ayatnya di dempet ini. Sebelah kanan, sebelah kiri yang dibandingkan. Orang-orang munafik wa yanhauna 'anil munkari, 'anil ma'rufi, selalu mencegah orang berbuat baik. Orang munafik kalau orang berbuat baik selalu dicari-cari jalan supaya digembosi supaya tidak jadi. Nah, itu orang munafik. Orang-orang beriman wa yanhauna 'anil munkar, selalu mencegah orang berbuat jahat. Jadi kebalikannya, ya. Orang-orang munafik wa yakbiduna aydiyahum, menggenggamkan tangan, tadi simbol apa? Medit, nggak suka memberi, nggak mau berzakat, nggak mau berinfak, nggak mau sedekah. Orang munafik. Orang beriman wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Nah, iya. Ini iya, wa yu'tunaz zakah ini kan suka memberi berarti kan? Wa yu'tunaz zakah. Nah, ini orang-orang beriman. Wa yu'tunaz zakah. Membayar zakat kalau dia mencapai satu nisab. Kalau enggak ya minimal sodako. Sudah zakat enggak sodako lagi ya. Terus yang mau dibawa nanti tiketnya masuk surga pakai apa kalau nggak berzakat? Karena kalau kita baru berzikir, berdoa, sholat, puasa, ini namanya ibadah fisik. Baru 50% Pak Widodo harapannya masuk surga kalau hanya ibadah fisik. 50%-nya itu terletak pada amal ibadah harta namanya. Ibadah harta contohnya ya sedekah, ya berinfak, ya zakat. Syukur-syukur kalau punya rumah 3 Pak Iman di Candi Lontar diwakafkan 1 untuk dibuat musola, dibuat taman pendidikan Al-Quran, dia apa itu namanya? Ini ciri khasnya. Iya. Iya. Jadi berbanding balik ya Pak Agus ya. Ini coba lihat aja di sebelah kanan itu ini menjelaskan ayat-ayat orang-orang munafik, ciri-cirinya. Di sebelah kiri ini orang-orang beriman. Mana lihat? Wayu'tunaz zakah. Masih ada sambungannya. Ya, lihat.
wa yuti'unallaha wa rasulahu. Enggak muat tadinya ya. Jadi orang-orang beriman itu selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau orang munafik ya, nasullaha panasiyahum, selalu lupa kepada Allah. Enggak pernah yang namanya taat, yang namanya zakat, yang mau ngaji, mau apa enggak mau dia. Orang-orang munafik itu kayak gitu. Kalau diajak ngaji kayak gini banyak alasan. Waduh Pak, saya capek Pak. Waduh Pak, saya di rumah kebetulan ada mertua saya datang. Waduh Pak, kebetulan besok saya pagi-pagi mau ya. Banyak alasan, bisa dibalasan. Aduh Pak, istri saya sakit. Aduh Pak, cucu saya rewel. Ada saja alasan orang munafik itu. Orang munafik selalu mencari-cari alasan pembenar, ya. Kalau orang beriman enggak, ya.